Dahulu kala, di sebuah kaki gunung di daerah Bengkulu, hiduplah seorang janda tua dengan 3 anak gadisnya. Dari ketiga anak gadis tersebut, sibuklah yang paling rajin membantu ibu mereka bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ia juga harus memasak sepulang dari ladang. Sementara itu, kedua kakaknya hanya bermalas-malasan di rumah. Mereka tidak pernah membantu ibu mereka untuk bekerja di ladang. Suatu hari, sang ibu sakit keras, tidak mau makan dan tidak mau minum. Melihat kondisi ibunya yang parah itu, cepat-cepatlah si bungsu memanggil tabib desa. Sang tabib pun segera memeriksa keadaan perempuan tua itu. "Maaf anak-anakku, sakit yang diderita ibu kalian sudah sangat parah," ungkap tabib itu. "Apakah ibu kami masih dapat disembuhkan, Tuan Tabib?" tanya si bungsu dengan cemas. "Iya bungsu, ibu kalian masih bisa sembuh bila diberi obat khusus," jawab tabib itu. "Obat khusus apakah itu, Tuan Tabib?" tanya lagi si bungsu. "Barangkali kami dapat mendapatkannya." "Ibu kalian hanya bisa disembuhkan dengan beberapa daun hutan yang dimasak dengan bara goib," jelas tabib itu. "Tapi maaf, saya tidak dapat membantu kalian untuk mendapatkan bara goib itu." "Kenapa Tuan Tabib?" tanya si sulung. "Ketahuilah bahwa bara goib itu hanya terdapat di gua yang berada di puncak gunung. Namun gua itu dijaga oleh seekor ular raksasa yang menyeramkan bernama ular Ndaung. Ular itu amat ganas dan buas. Ia akan memangsa setiap orang yang mendekati gua itu," jelas sang tabib. Mendengar keterangan tabib itu, kedua kakak si bungsu menjadi ketakutan. Sungguh mengerikan. Aku tidak mau naik ke puncak gunung itu," kata si sulung. "Aku pun tidak berani ke sana. Aku tidak mau mati muda," sahut kakak si bungsu yang kedua. Berbeda dengan kedua kakaknya, si bungsu justru bertekad ingin pergi ke puncak gunung itu, walaupun ada rasa takut di dalam dirinya. Ia akan melakukan itu demi mendapatkan bara api gaib agar ibunya dapat segera sembuh. "Baiklah kakak-kakakku, jika kalian tidak mau ikut, biarlah saya sendiri yang pergi," kata si bungsu. Setelah memohon restu kepada sang ibunda tercinta yang sedang terbaring lemas, si bungsu pun berangkat dengan menyusuri jalan setapak. Jalan menuju ke puncak gunung itu cukup terjal dan berbatu. Meskipun demikian, si bungsu tetap semangat dan tak kenal lelah. Setiba di puncak gunung, terlihat oleh si bungsu sebuah gua yang hampir tertutupi oleh ribuan dedaunan. Hati gadis itu mulai diselimuti rasa takut, karena suasana di sekitarnya yang sepi mencengkam. Namun, karena teringat kepada ibunya yang terbaring lemah, ia pun memberanikan diri untuk mendekati mulut gua itu. Baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam gua itu. "Hai, suara apa itu? Apakah suara ular Ndaung?" gumam si bungsu seraya mundur selangkah. Benar perkiraan si bungsu. Selang beberapa saat kemudian, ular Ndaung itu tiba-tiba muncul di mulut gua. "Hai gadis cantik, siapa kamu dan mau apa kamu kemari?" tanya ular Ndaung. Alangkah terkejutnya si bungsu, karena ular raksasa itu ternyata dapat berbicara layaknya manusia. Maaf, ular Ndaung, kalau kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuhan," jawab si bungsu dengan gugup.
Saya, si bungsu, hendak mencari bara goib untuk mengobati ibu saya yang sedang sakit keras. Ular daun menggeliatkan ekornya, lalu berkata kepada si bungsu, "Aku akan memberimu bara goib itu, tapi dengan syarat, kamu harus menikah denganku," ujar ular daun itu. Mendengar pernyataan ular daun itu, si bungsu menjadi bingung. Dalam hatinya berkata bahwa dirinya tidak mungkin menikah dengan seekor ular. Namun, demi kesembuhan sang ibunda tercinta, maka ia akhirnya menyanggupi persyaratan tersebut. "Baiklah, Tuan Ular Daun, saya bersedia menikah dengan Tuan setelah ibu saya sehat kembali," kata si bungsu. Ular Daun segera masuk ke dalam gua dengan perasaan gembira. Tak lama kemudian, ia pun kembali dengan membawa sebutir bara goib. "Bawalah bara goib ini, semoga penyakit ibumu cepat sembuh," ujar ular daun seraya menyerahkan bara goib itu kepada si bungsu. "Kasih, Tuan Ular Daun," ucap si bungsu seraya berpamitan. Si bungsu segera membawa pulang bara goib itu. Setiba di rumah, ia pun disambut oleh sang tabib dan kedua kakaknya dengan perasaan heran bercampur gembira. "Hai bungsu, bagaimana caranya kamu bisa selamat dari ular daun itu?" tanya sang tabib heran. Si bungsu pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya di puncak gunung hingga ia mendapatkan bara goib itu. Kedua kakaknya yang mendengar cerita itu bukannya prihatin kepada si bungsu, melainkan menyindirnya. "Ah, masa manusia menikah dengan ular?" cetuk si sulung. "Sudahlah, mestinya kalian berterima kasih kepada adikmu yang telah mempertaruhkan dirinya demi memperoleh bara goib ini," ujar sang tabib. Setelah itu, sang tabib segera memasak ramuan daun hutan yang telah disiapkan dengan bara goib. Alhasil, janda tua itu sehat kembali setelah meminum ramuan tersebut. Ia merasa amat bahagia begitu mengetahui bahwa dirinya adalah si bungsu. "Terima kasih, bungsu. Engkau memang anak yang pandai berbakti kepada orang tua. Engkau telah mengorbankan segalanya demi kesembuhan ibu," puji sang ibu. "Sudahlah, Bu. Tidak usahlah memuji seperti itu. Yang penting sekarang ibu sudah sehat kembali," kata si bungsu merendahkan diri. Keesokan harinya, si bungsu pun berpamitan kepada ibu dan kedua kakaknya untuk kembali ke puncak gunung. Suasana haru pun menyelimuti hati keluarga kecil itu. "Maafkan aku, Bu. Aku harus kembali ke puncak gunung untuk menempati janji pada ular daun. Mohon doa restunya ya, Bu," pinta si bungsu. "Iya, anakku. Ibu merestui. Tapi ibu berharap semoga ular daun itu berubah pikiran," harap sang ibu sambil meneteskan air mata. "Iya, Bu. Bungsu pun berharap begitu. Tapi kalau tidak, barangkali itu memang sudah menjadi nasib bungsu, harus menikah dengan seekor ular," kata si bungsu. Akhirnya, si bungsu kembali ke puncak gunung untuk menemui ular daun dan tinggal di gua itu. Pada malam harinya, si bungsu dikejutkan oleh sebuah peristiwa ajaib. Ia menyaksikan ular daun berubah wujud menjadi seorang kesatria yang tampan dan gagah perkasa. "Hai, bagaimana hal ini bisa terjadi?" tanya si bungsu heran. "Siapa sebenarnya Kanda?" "Maaf, Dinda. Kanda adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan di negeri ini. Nama saya Pangeran Abdul Rahman Alamsyah," ungkap ular daun yang telah berubah wujud menjadi seorang pangeran itu. Pangeran itu kemudian menceritakan bahwa dirinya disihir menjadi seekor ular oleh pamannya
karena menginginkan kedudukan sebagai calon raja. Ia juga berjanji baru akan menikahi si bungsu setelah sihir itu sirna dari tubuhnya. Kelak, jika sihir ini telah hilang pada diri Kanda, barulah Kanda akan menikahimu, kata sang pangeran. Kamu tetaplah tinggal bersamaku di gua ini hingga sihir itu hilang. Baik Kanda, kata si bungsu. Sementara itu, ibu dan kakak-kakak si bungsu penasaran ingin mengetahui keadaan si bungsu. Mereka pun kemudian naik ke puncak gunung dan tiba di sana saat hari sudah gelap. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat suami si bungsu seorang lelaki tampan dan perkasa. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa suami si bungsu adalah seorang pangeran. Melalui hal tersebut, maka timbullah perasaan iri hati pada diri kedua kakak si bungsu. Mereka pun berniat jahat untuk menfitnah adiknya itu dengan cara membakar kulit ular daun. Dengan begitu, pangeran itu akan murka kepada si bungsu dan mengusirnya, pikir kedua kakaknya tersebut. Saat si bungsu dan pangeran itu terlelap, kedua kakak si bungsu segera menjalankan niat jahat mereka. Keduanya diam-diam mencuri kulit ular daun, lalu membakarnya. Setelah itu, abu bekas pembakaran itu mereka letakkan di samping si bungsu, lalu kembali tidur. Ketika hari menjelang pagi, Pangeran Abdurrahman Alamsyah pun terbangun hendak mengenakan kulit ularnya. Alangkah senangnya hati pangeran saat melihat kulit ularnya terbakar. Ia pun segera membangunkan si bungsu. "Dinda, ayo cepat bangun," seru pangeran. "Apa yang terjadi, Kanda?" tanya si bungsu dengan panik. "Lihatlah, ada orang yang telah membakar kulit ularku," jawab pangeran itu. "Apakah Dinda yang melakukannya?" "Bukan, Kanda," jawab si bungsu. "Ya, syukurlah kalau begitu. Berarti Kanda benar-benar terbebas dari sihir itu," kata Pangeran Alamsyah dengan gembira. "Jika ada orang yang membakar kulit ularku secara sukarela, maka sihir yang melekat pada diri Kanda akan sirna," ungkap pangeran. Si bungsu pun segera menyampaikan berita gembira itu kepada ibu dan kedua kakaknya. Mendengar kabar tersebut, kedua kakaknya merasa amat kesal dan mengakui bahwa merekalah yang melakukan pembakaran kulit ular itu. Akhirnya, ular daun yang kini telah kembali menjadi pangeran bermaksud memboyong si bungsu dan keluarganya. Namun, kedua kakaknya menolak ikut serta karena merasa malu dengan perbuatan mereka. Setiba di istana, Pangeran Abdurrahman Alamsyah segera mengusir pamannya dari istana. Setelah dinobatkan menjadi raja, ia pun menikahi si bungsu dengan pesta yang amat meriah. Mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat ular daun tersebut adalah untuk menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan berani mengambil resiko demi kebahagiaan orang terdekat. Selain itu, dongeng tersebut juga menyampaikan pesan bijak bahwa kamu tidak akan rugi karena membagikan sebuah kebaikan. Sementara itu, niat jahat yang dimiliki oleh kedua kakak si bungsu justru menjadi berkah sendiri bagi sang adik dan pangeran. Meskipun begitu, kamu dapat belajar dari kedua tokoh itu karena mereka berani mengakui kesalahan dan memilih untuk introspeksi diri. Sekian untuk cerita dongeng rakyat ular daun ini. Terima kasih.